Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kunirpedia Channel. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang 4 hal yang perlu diperhatikan dan diupdate di Dapodik agar info GTK tahun 2025 punya ibu bapak itu bisa valid dan TPG-nya bisa cair. Oke, langsung saja. Jadi yang pertama yaitu berkaitan dengan data NUPTK Bapak Ibu ini pastikan itu valid. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu perhatikan di sini, di info GTK itu ada bagian NUPTK, di dalamnya ada bagian arsip dan ada dapodik. Nah, data arsip dan dapodik pada bagian nama maupun tanggal lahir ini harus sama, harus valid, harus sesuai dengan yang ada di dapodik. Kadangkala ada yang berbeda Bapak Ibu. Entah itu satu hurufnya berbeda, entah itu yang diarsip itu ada gelarnya, dan lain sebagainya. Jadi pastikan nama arsip dan dapodik itu sama dan valid. Nama itu tidak perlu diberi gelar Ibu Bapak. Cukup nama saja, tidak perlu diberi gelar seperti itu. Begitupun dengan tanggal lahir. Antara di arsip maupun dapodik harus sama. Di sini sudah berwarna hijau semua, baik pada bagian nama maupun pada bagian tanggal lahir, ini sudah sama Ibu Bapak. Artinya sudah aman. Tinggal di bagian serdik dan ini ya, tanggal lahir di serdik sama di nama pada bagian serdik ini masih belum muncul. Ditunggu saja. Karena apa? Karena NRG masih menunggu proses validasi pusat. Jadi ditunggu saja untuk bagian serdik ini masih memang belum muncul. Nah, di bawahnya sini ada keterangan Ibu Bapak. NUPTK ini menjadi kunci utama untuk proses validasi tunjangan profesi. Nih, pada bagian NUPTK ini data yang penting. Jika tidak memiliki NUPTK, maka NRG tidak bisa diterbitkan, sehingga tidak dapat menerima tunjangan profesi guru. Ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2029. 2009 ya, mohon maaf. Nah, kemudian yang kedua, ini keterangannya adalah valid Ibu Bapak, jadi aman sudah. Kemudian ada keterangan lagi, nama pada arsip NUPTK ini sama dengan nama yang ada pada dapodik, jadi sudah aman. Kemudian di sini ada yang berwarna merah Mas Yan, tidak terdeteksi memiliki sertifikat pendidik karena energinya ini masih menunggu proses validasi pusat. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, ini adalah data keaktifan guru. Data keaktifan guru ini Ibu Bapak bisa mengontrolnya atau bisa ditanyakan ke operator sekolahnya karena ini pada bagian dapodik. Nah, cara ngeceknya adalah pada bagian ini Ibu Bapak. Nah, di bagian GTK, klik aja guru seperti ini, kemudian tinggal dipilih aja pada bagian namanya, diklik. Kemudian tinggal pilih penugasan. Nah, di sini nanti ada bagian keaktifan PTK. Tiap bulan harus dicentang, masing-masing bulannya ini harus dicentang semua Ibu Bapak. Ini nanti akan menandakan bahwa PTK tersebut itu aktif di lembaga Ibu Bapak. Seperti itu. Kemudian hal ini nanti akan diperkuat pada data pembelajaran yang di-mapping pada rombel pada bagian pembelajaran. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian ada yang ketiga Ibu Bapak, yaitu pada data pembelajaran. Data pembelajaran ini penting karena berkaitan dengan syarat tunjangan profesi guru bisa cair, yaitu harus memiliki beban mengajar 24 jam pelajaran dalam 1 minggu. Nah, sumbernya dari mana? Dari dapodik, yaitu yang diinputkan oleh operator sekolah pada bagian rombel ini Bapak. Ini diklik rombel, kemudian reguler, nah seperti ini. Kemudian tinggal diklik kelasnya, kemudian pembelajarannya. Jadi Ibu Bapak bisa melakukan koordinasi dengan operator sekolahnya untuk segera menginputkan data pembelajaran sesuai dengan SK pembagian mengajar. Nah, di sini sudah saya inputkan ya. Kebetulan saya juga operator sekolah. Jadi tinggal saya inputkan saja di sini. Alhamdulillah di lembaga saya sudah saya inputkan semua untuk data pembelajarannya. Nah, Ibu Bapak nanti bisa ngeceknya di sini ya. Ini sudah saya buatkan videonya.
Ibu bapak guru bisa mengecek secara mandiri di websitenya Kemdikbud. Ibu bapak bisa ngecek atau bisa lihat di video ini sudah saya buatkan bagaimana cara ngecek data yang sudah diinputkan oleh operator sekolah Dapodik, baik itu beban mengajar, data diri, dan tugas tambahan. Bisa dicek di sini. Saya lanjutkan lagi ya. Nah, di sini sudah saya mappingkan terkait data pembelajarannya. Sudah aman untuk di lembaga saya. Ibu bapak tinggal koordinasi dengan operator sekolah dan dicek secara mandiri apakah sudah diinputkan atau belum. Dan juga dihitung apakah jumlah jam mengajar Bapak Ibu sudah terpenuhi atau belum. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu kekurangan jam mengajar, Ibu Bapak bisa menyiasati dengan menambahkan tugas tambahan. Nah, tugas tambahan Ibu Bapak bisa mengeceknya di video saya yang lain. Sudah saya buatkan tugas tambahan apa saja yang diakui di Dapodik. Misalnya ini, saya contohkan ya. Ibu bapak bisa ngecek di sini. Ini ada 16 tugas tambahan yang diakui di Dapodik 2025B. Bisa dicek di sini, ya. Dicek. Kemudian kembali lagi ke sini ya, Ibu Bapak. Tadi yang ketiga adalah data pembelajaran, sudah saya jelaskan ini terkait data di Dapodik yang dilakukan oleh operator sekolah, diinputkan sudah atau belum. Ya, kemudian yang terakhir adalah data yang keempat Ibu Bapak, yaitu mapping jadwal pembelajaran. Memang ini untuk jadwal tidak berpengaruh ya untuk di info GTK-nya valid atau tidak. Jadi tidak ada pengaruhnya. Tapi lebih baik itu diinputkan saja. Ini saran untuk operator sekolah ya. Jadi diinputkan saja. Nah, inputnya di sini Ibu Bapak. Nah, di sini ya. Di jadwal. Ini kebetulan di lembaga saya sudah saya inputkan untuk jadwal pelajarannya. Sesuai dengan SK pembagian mengajar dan jadwal yang sudah dibentuk di lembaga Ibu Bapak semuanya. Jadi tinggal diinputkan saja jadwalnya, mulai hari Senin sampai hari Sabtu sesuai dengan harinya ya, seperti itu. Sesuai dengan kondisi dari sekolah Ibu Bapak masing-masing. Tinggal disesuaikan saja. Nah, kalau misalnya 4 hal ini sudah diupdate, sudah dilakukan dengan benar, insya Allah nanti info GTK Ibu Bapak nanti bisa valid. Kalau bisa valid, artinya nanti TPG Ibu Bapak bisa cair. Mungkin hanya itu aja yang bisa saya informasikan kepada Ibu Bapak semua. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.